Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Dari dulu saya mencari bahasa, mencari kalimat yang tepat bagi orang yang ngeklaim sebagai imam besar, bagi orang yang suka ngeklaim sebagai jenderal umat Islam. Ya, kalimat saya cuma hanya bisa di kalimat klaim. Karena faktanya coba siapa yang menjadikan dia sebagai imam besar? Saya sebagai umat Islam gak merasa menjadikan dia sebagai imam besar umat Islam, dan tidak sama sekali merasa menjadikan dia sebagai jenderal umat Islam, tapi ngaku-ngaku sebagai imam besar umat Islam, ngaku-ngaku sebagai jenderal umat Islam. Ya, kalimat saya hanya sebatas diklaim. Ternyata ini ceramah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani luar biasa, menggelegar seperti geledek menghampar-hampar, nggak mundur beliau. Persoalan nasab khususnya, dia katakan kepada orang-orang yang suka ngeklaim itu adalah perampok. Wah, ini ternyata nih kalimat yang saya cari sedari dulu, ini kayaknya paling tepat. Perampok umat, perampok saudara. Dan satu lagi catatan saya, ilmu itu hanya bisa dikalahkan dengan ilmu, bukan dengan nyinyiran, bukan doktrin yang semu, bukan kemudian ngomong satu tokoh, siapapun aja tokohnya, lalu menjustifikasi kepada orang yang ngomong berdasarkan ilmu, ini orang gak bener, ini gak bisa mengalahkan tesis, gak bisa. Ya, ilmu itu hanya bisa dikalahkan dengan ilmu. Itu catatan saya. Selama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tesisnya tidak dibantah lagi secara ilmiah, maka selama itu pula tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu benar dan mutlak. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada antitesisnya. Itu catatan saya. Ya, meskipun ada beberapa orang NU, katakan ulama NU yang mulai bersuara bahkan nyinyir, tapi satu kali lagi, ilmu itu melampaui itu semua. Kalau ulama NU, katakan ada ulama NU yang nyerang atau yang ngeritik Kiai Haji Imaduddin Utsman berdasarkan ilmu, berdasarkan ilmiah, baru kita terima. Tapi kalau tidak berdasarkan ilmiah, ya kita nggak terima. Persoalan ilmu ini persoalan yang sangat objektif. Ya. Satu kali lagi, persoalan ilmu adalah persoalan yang sangat objektif. Dia hanya mampu dikalahkan dengan ilmu lagi. Kalau beliau mengeluarkan tesis, maka harus dilawan dengan antitesis. Begitu, bos. Ya, itu catatan lagi saya. Kita dengarkan dulu sama-sama nih video beliau. Pidato menggelegar beliau. Perampok sejarah merajalela di mana-mana. Dulu ada An-Nabbas, perampok kuburan, yang dia gali itu kuburan, dia ambil putihnya kain kafan, dia ambil apabila ada harta di sana. Sekarang tidak ada lagi An-Nabbas semacam itu, tetapi perampok kuburan sekarang adalah orang-orang yang merampok nama dan sejarah tokoh yang dikubur, kemudian diberi nama lain daripada keluarganya sendiri. Ini perampok kuburan. Ada kuburan yang sudah punya nama, tapi hanya ada 3 nama ke atasnya. Kemudian datang seseorang, ditambah-tambahin nama-nama yang tidak ada kaitan dengan nama yang sebenarnya, dengan keluarga kita. Kemudian sejarah itu pun kemudian bergeser, bukan ke leluhur kita, tetapi ke leluhur orang lain. Dan kemuliaan itu kemudian menjadi kemuliaan orang lain. Leluhur kita tidak lagi punya kemuliaan, dan pada gilirannya anak cucunya yang telah terputus dari sejarahnya itu hanya akan menjadi budak-budak di tanah sendiri yang kaya raya.
Zaman sekarang ini awas, ada perampok-perampok kota, perampok-perampok kabupaten. Misalnya saya orang Banten, di sini saya jadi kiai, punya istri orang sini 4, misal. Kemudian mati saya, paeh, cek orang Sunda nama. Setelah saya mati, anak saya bikin haul. Padahal saya pendatang di Pasuruan, tapi kemudian haulnya disebut haul Pasuruan. Seakan-akan tokoh Pasuruan hanyalah saya sendiri. Yang lain yang telah lama berjasa di Pasuruan dihilangkan, ditinggalkan. Yang ada hanya saya dan anak saya bikin nama haul Pasuruan. Seakan-akan saya ini adalah satu-satunya tokoh di Pasuruan, yang lain ngendel saja. Ini adalah perampok-perampok kabupaten, perampok-perampok kota. Kalau ada di Banten yang model begitu, sudah saya turunin bannernya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi orang-orang sini diam-diam aja, perampok-perampok kota. Ada perampok-perampok kaum muslimin. Umat Islam itu dari Sabang sampai Merauke saja 230 juta, saudara-saudara. Ada beberapa orang bikin video, kami umat Islam Indonesia menolak tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman. Padahal yang bikin video hanya 3 orang, 5 orang. Ini perampokan terhadap kaum muslimin di Indonesia. Zaman sekarang kita harus cerdas. Zaman sekarang kita harus keren ya. Jadi poinnya adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sampai detik ini, itu video baru ya, pidato baru di Pasuruan kalau nggak salah, masih mempertahankan tesisnya. Ya memang ilmuwan itu, sifat ilmuwan itu harus seperti itu. Dia mempertahankan apa yang telah beliau temukan sebelum ada orang yang berani mematahkan yang dia temukan. Ada antitesisnya. Beliau akan terus bertahan. Itu sifat ilmuwan. Ya. Satu kali lagi ini saya katakan biar tidak gagal paham. Ilmu hanya bisa dikalahkan dengan ilmu. Siapapun orangnya yang mengkritik Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya, dia ngomong di atas mimbar, dia ngomong di atas panggung, itu bukan mengkritik loh, itu nyinyir. Karena jelas tulisannya Kiai Haji Imaduddin Usman, jelas tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Kalau mau mengkritik beliau, Kiai Haji Imaduddin, siapapun aja nih, catat siapapun aja, mau dari siapapun aja, ya, tanpa kemudian mengeluarkan tulisan, mengkanter, membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, hanya teriak-teriak di atas mimbar, maka itu hanya nyinyir. Bukan kritikan ilmiah, itu nyinyir. Kalau kritikan ilmiah, buat tulisannya, ya, bantah apa-apa yang menjadi dalil Kiai Haji Imaduddin Usman lewat tulisan atau lewat lisan. Lewat lisan ya kita saksikan, mungkin akan terjadi dialog. Tapi kan sampai detik ini nggak ada terjadi dialog dengan siapapun beliau. Artinya sampai detik ini tesis Kiai Haji Imad itu kokoh, belum terbantahkan. Saya tidak mengatakan tidak terbantahkan, tapi belum terbantahkan. Ya, termasuk catatannya, kalaupun ada Kiai NU yang mengkritik Kiai Haji Imad, itu bukan kritikan secara ilmiah, tapi nyinyiran. Karena ngomongnya di atas mimbar. Ya, kecuali kalau menghadirkan tulisan. Bantah semua argumentasi Kiai Haji Imad, baru kita bisa terima. Persoalan ilmu adalah persoalan yang sangat objektif. Berapa Kiai Haji Imad? Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.